لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Oke, jadi kita mulai mendekat ke arah Ka'bah. Kalau kita lihat suasana di pagi hari setelah sholat subuh, memang banyak sekali para jamaah yang menyempatkan untuk melaksanakan tawaf sunnah maupun mengerjakan ibadah umrohnya. Ini yang di sudut sebelah sini yang ada garis warna emas, itu adalah rukun Yamani yang memang disunahkan kalau seseorang itu ketika tawaf disunahkan untuk mengusap rukun Yaman tersebut. Dan apabila tidak bisa mengusap pada sudut tersebut, maka tidak perlu berisyarah sebagaimana yang kita kerjakan ketika berada di sudut Hajar Aswad. Kemudian kita coba lebih mendekat lagi. Suasananya cukup padat ya, jadi jalannya pelan-pelan kalau mau merapat menuju ke tempat yang ada semakin mepet dengan Ka'bah. Kemudian itu di depan kita ada polisi yang sedang berdiri itu di situ. Nah, itu adalah askar yang ditugaskan untuk mengkondisikan jamaah yang mau mencium ke Hajar Aswad. Jadi polisi-polisi tadi ditempatkan di situ secara bergantian dan akan berganti shift jaga setelah 1 jam. Jadi shiftnya itu 1 jam 1 jam. Nah, di titik ini adalah titik Hajar Aswad yang biasanya di sudut-sudutnya itu ada tulisan Allahu Akbar. Nah, ini Hajar Aswad ya, luar biasa ramai. Nah, ketika melaksanakan ibadah umroh maupun tawaf sunnah, itu disunahkan ketika lewat tempat ini untuk istilam, yaitu mengangkat salah satu tangan ke arah Hajar Aswad, kemudian berkata Bismillah Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pintu dari Ka'bah. Jadi kalau kita lihat daun pintunya itu terbuat dari emas, kemudian dilapisi pula dengan penutup atau selambu Ka'bah yang juga berjahitkan dengan benang emas. Nah, di antara pintu Ka'bah ini sama Hajar Aswad itu ada sebuah lokasi yang disebut sebagai multazam, yang mana berdoa di sini itu mustajab. Doa multazam istijabah. Doa di multazam itu diijabahi. Maka siapa kalau mau
berdoa di tempat yang mustajab. Salah satunya adalah di Multazam. Itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu luasnya kira-kira hanya 2 meter atau 1,5 meter. Jadi kira-kira muat untuk berdoa sekitar 2 sampai 3 orang. Kemudian disunahkan ketika berdoa di situ itu adalah dengan menempelkan kedua telapak tangan dan pipi sebelah kanan. Kemudian berdoa kepada Allah. Ini ya. Kemudian kalau kita mendekat ke arah sini, ini adalah Maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri ya, bukan makam seperti yang ada di Indonesia, tempat untuk mengubur jenazah, bukan. Jadi maqam itu adalah tempat berdiri. Maqam Ibrahim ini adalah batu yang digunakan untuk memijak oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau membangun Ka'bah. Nah, dulu posisi Maqam Ibrahim ini kalau kita lihat ke dalam kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan. Nah, itu ada kayak bekas telapak kaki ya. Yang jelas posisinya ada di situ. Cuman kalau telapak asli yang footprintnya itu udah nggak ada, karena memang dulu ketika belum ada penutup ini tuh Maqam Ibrahim diusap-usap sama orang sehingga terkikis dan footprintnya itu menghilang. Nah, dulu Maqam Ibrahim ini itu letaknya ada menempel di Ka'bah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab itu dimundurkan karena mengganggu orang yang tawaf. Karena memang ada sholat sunnah tawaf yaitu di belakang Maqam Ibrahim. Dalam Quran terangkan watakhidu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian di situ oleh Umar bin Khattab dimundurkan karena mengganggu orang yang tawaf. Karena di situ bertumpuk antara orang yang tawaf dengan orang yang sholat sehingga kurang kondusif, dan akhirnya sama Umar bin Khattab dimundurkan posisinya jadi sejauh ini. Mungkin kalau nantinya mengganggu lagi akan dimundurkan lagi ya, wallahu a'lam. Yang jelas hal itu sudah dilakukan. Karena kalau dilihat ini kan dari Maqam Ibrahim ke Ka'bah jaraknya jauh ya, bisa hampir 7 sampai 8 meter. Jadi kalau dilihat emang tangannya Nabi Ibrahim panjang, kan beliau bukan Mankide Luffy, jadi nggak masuk akal gitu loh. Memang ya jawabannya adalah karena memang lokasinya itu dipindah. Jadi Maqam Ibrahim itu memang dulunya adalah nempel di Ka'bah, kemudian sekarang dimundurkan di zaman Umar bin Khattab. Kemudian yang ada di sini kita coba lebih mendekat lagi. Kondisinya lumayan ramai ya. Ini adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah bangunan yang berbentuk setengah lingkaran, kira-kira seperti ini. Kemudian ada seperti tembok yang tingginya sekitar seukuran dada manusia. Kita lebih mendekat lagi. Ini ada lampu penghias 1, 2, 3. Ini ya. Ini kalau kita lihat temboknya itu setinggi dada. Terus apa yang kita lakukan di sini? Jadi memang ada sunnah bagi orang-orang yang mau untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Jadi dulu Aisyah pernah meminta kepada Nabi, wahai Nabi, saya pengen sholat di dalam Ka'bah Nabi. Kemudian sama Nabi disarankan untuk sholat berada di dalam Hijr Ismail, karena memang 6 dhira' ke belakang atau sekitar 3 meter ke belakang itu di bagian Hijr Ismail ini adalah pondasi asli dari Ka'bah itu sendiri. Dulu di zaman Quraisy kuno sebelum nubuwah, sebelum terutusnya Nabi Muhammad, Ka'bah itu bentuknya agak persegi panjang. Kemudian di zaman Quraisy karena Ka'bahnya sudah mulai rusak dan perlu renovasi, akhirnya dibangunlah kembali Ka'bah itu. Nah, ternyata ketika dibangun mereka tidak punya cukup biaya untuk membangunnya seperti posisi aslinya atau bentuk aslinya, sehingga pada saat itu dibangun kembali, akan tetapi bagiannya ada yang dipangkas sehingga bentuknya cube atau kubus seperti sekarang ini. Ini ya, luar biasa ramai. Jadi pastikan kalau Anda mau sholat di dalam Hijr Ismail ini 3 meter ke belakang, jangan lebih dari itu, karena pondasi aslinya ya diperkirakan sekitar 6 dhira' atau 3 meter ke belakang. Kalau lebih dari 3 meter ya ada kemungkinan tidak ittiba pada sunnah yang dicontohkan. Kemudian ini kita mendekat ke arah kiswah Ka'bah. Kemudian kita sudah sampai di Rukun Yaman lagi ya. Lumayan cepat. Jadi ini Rukun Yaman memang disunahkan untuk diusap.
Oke, mungkin sedikit itu yang bisa kami laporkan tentang kondisi terkini dekat dengan mendekat ke arah Ka'bah. Ke sahabat Haramain, di antara gang-gang lama atau rumah-rumah tua kota Mekah ini, pagi ini sahabat kita akan ke kota Madinah. Oke, lihat sahabat bagaimana perjalanan kita sampai nanti di kota Madinah. Kita cari sarapan di sini. Kita di terowongan di bawah masjid atau halaman Masjid Nabawi. Masya Allah. Kita cari tempat parkir yang paling aman. La'al badru alaina min thaniyatil wada majaba syukru alaina mada'a lillahi da. Alhamdulillah kesampaian sholat dulu. Rasulullah. Itu makam Rasulullah. Sallu ala nabi. Cukup sampai dia ngembang, Masya Allah. Ini nih videonya nih. Tips buat kita yang akan pergi umroh, jangan lupa bawa plastik atau bawa tas buat taruh sendal. Jadi kalau lagi sholat, kitanya khusyuk, nggak mikirin takut sendalnya hilang. Tips lagi nih buat kita semua yang lagi pergi umroh, jangan lupa bawa botol minum atau bisa beli botol minum. Mumpung lagi ada di tanah suci, air zam-zam gratis, kita Alhamdulillah, perjalanan panjang kita dari kota Mekah ke kota Madinah ini, alhamdulillah kita sampai di kotanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Salatu wassalamu alaika ya Safwat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أنك بلغت الرسالة
وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله. اللهم آته الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار. السلام عليك يا من أنفق ماله كله في حب الله وحب رسول الله. السلام عليك يا مظهر الإسلام. السلام عليك يا فاروق. جزاكم الله عن أمة رسول الله خير الجزاء. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berada di kota baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih nikmat sahabat di saat kita mencintai seseorang, kemudian kita bertemu dengan orang yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan video ini kerinduan sahabat sedikit terobati. Mudah-mudahan sahabat yang belum pernah kesini, yang belum pernah sampai ke kota baginda Rasul ini, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat agar datang ke sini. Salam dari kota Madinah sahabat. Semoga kita menjadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya pertama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.